Dengan perlindungan Tuhan, kita semua baik adanya. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. buatlah kami semakin bertanggung jawab terhadap tugas kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, masih semangat? Masih, Bu. Selamat pagi siswaku, apa kabar? Baik. Selamat pagi guruku, apa kabar? Baik. Selamat pagi siswaku. Selamat pagi guruku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Oke, luar biasa. Tepuk semangat, yes. Say yes. 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 Semangat, yes. Terima kasih, silakan duduk. Stefania Borla, Hadir Ibu, Regina Babaubun, hadir Bu. Maria Sari Beliana. Ketika menggunakan media komunikasi tersebut, bagaimana perasaan Anda? Saya Ibu, Stefani? saya merasa senang karena bisa melihat hal-hal yang baru dan Gembira karena mendapat banyak teman-teman baru. Iya. Agar kita dapat mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di seluruh dunia. Penting untuk membantu kita dalam pembelajaran digital. saya tidak karena membuat kita menjadi mas belajar. Iya. Tentang materi kita pada hari ini adalah tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Kita lihat kriteria. Yang pertama adalah bisa menganalisis kira-kira dampak positif dari media massa itu apa dan dampak negatif dari media massa itu sendiri itu apa. Membuat refleksi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab serta bijak terhadap pengaruh media massa. Proses pembelajaran kita kali ini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dengan metode yang kita pakai adalah berdiskusi, tanya jawab seperti tadi, dan dialog. Kemajuan teknologi di era globalisasi dalam menimbulkan reaksi yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, karena Yang pertama, menurut kalian apa arti hoax? Oke, Willy, silakan Willy. Menurut saya ada dua bagian. Satu yang pertama, upaya memutarbalikkan fakta, Ya, dan yang kedua tindakan melakukan informasi yang sebenarnya. iya. Apa dampak berita hoax dalam kehidupan sosial? Berita hoax dapat membuat orang mengambil keputusan yang salah dan tidak benar. Iya. Jadi anak-anakku, setelah mendapatkan penjelasan singkat tadi, sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok. Jadi masalah ini akan berkaitan dengan kitab suci, ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang komunikasi sosial atau intermirifikat. Memberikan analisa menurut kitab suci dan menurut ajaran dari gereja. Kewajiban dan apa yang harus dilakukan oleh pengguna media sosial dan kewajiban-kewajiban apa
bekerja diskusi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok Pada ketua dipersilakan. Allah ini memberikan kepada kita sesuatu yang jauh dalam pada ketua dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Allah tidak pernah merancang hari Sabat agar menjadi beban bagi kita, dan oleh karena itu janganlah kita membuatnya demikian bagi diri kita sendiri. Nah, siswa-siswiku yang terkasih, kita lihat dari diskusi kelompok yang Anda buat dengan presentasi hasil kelompok yang begitu bagus. Karena kita lihat bahwa sebetulnya di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus terdapat tindakan tertentu yang mengungkapkan sikap dan pandangan Yesus mengenai hukum Taurat. Tadi Anda membaca tentang Yesus mengkritik tentang hukum Taurat dan hari Sabat, toh? Ya, Ibu. Jadi sekarang kita lihat dalam hal itu Yesus mengkritik bukanlah hukum Sabat sebagai pernyataan kehendak Allah, melainkan hukum itu ditafsirkan dan diterapkan salah oleh orang Farisi pada saat itu. Jadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, hari yang ketujuh itu adalah istirahat, toh? Istirahat. Dan orang Yahudi pada saat itu menamakannya sebagai hari Sabat. Jadi mereka menerapkan bahwa kalau istirahat ya istirahat begitu sudah. Tetapi menurut Yesus tidak. Oleh karena itu Yesus memerintah murid-muridnya untuk memetik gandum pada hari Sabat itu, dan dia melakukan penyembuhan kepada seorang yang ada di situ. Dari situ, anak-anakku terkasih, sebagai bentuk terakhir kita akan refleksi tentang kitab suci yang tadi kita baca dengan merenungkan satu renungan singkat. Curhatlah pada Tuhan, jangan di media sosial. Anda diminta untuk membaca dan merenungkan renungan yang telah dibagikan itu, dan tulislah hasil renungan itu dalam beberapa poin yang berkaitan dengan renungan yang Anda baca. Anak-anakku terkasih, bahwa sikap kritis yang kita ambil dalam menggunakan media komunikasi atau media sosial ini itu dapat berpengaruh dalam kehidupan kita. Mana yang benar, mana yang buruk atau yang tidak benar. Nah, anak-anak sekalian, di akhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan asesmen sumatif, penilaian sumatif, penilaian terakhir untuk melihat apakah Anda sudah mampu
materi ini atau belum. Jadi Anda diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam ini. Bisa? Bisa. Oke, Ibu akan bagikan. Oke, sekarang ya. Nah, sekarang kita masuk dalam penugasan. Anak-anak, tugas Anda di rumah adalah membuat refleksi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab serta bijak terhadap pengaruh media massa. Jadi Anda menuliskan apa yang Anda alami dalam penggunaan media massa itu dan hal-hal apa yang Anda harapkan lewat penggunaan media massa itu. Dibuat satu refleksi tertulis. Anda tulis. Minggu depan kita masuk dalam materi berikut dan dikumpulkan. Bisa? Bisa, Ibu. Sekarang Ibu minta kita semua berdiri untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa penutup. Tapi sebelum doa penutup, masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat, yes. Say yes. Ma yes. Nya yes. Semangat, yes. Oke, terima kasih anak-anak. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Ibu minta Willy untuk memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, guru, sebelum kita menutupi kegiatan kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, doa yang sejati ini kami haturkan kepada Tuhan. Dengan penyertaan Kristus Tuhan